Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-zahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatut Tahdzir, dan insyaallah pada malam hari ini kita khatamkan kitab ini, dan nanti kita akan lanjutkan kitab pengganti dari kitab Risalatut Tahdzir, yaitu kitab Al-Aqidatul Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, famin babi inkaril munkar, maka tergolong bab mengingkari kemungkaran, allazi faradahu Allahu 'alal muslimin, yang diwajibkan Allah atas setiap orang muslim. Yajibul inkaru ala haula'i, wajib mengingkari kelompok-kelompok al-wahabiyah, kelompok Hizbul Ikhwan dan Hizbut Tahrir, wa tahdzirun nasi minhum, dan memberi peringatan kepada masyarakat tentang bahaya yang dibawa oleh kelompok-kelompok tersebut. Jadi ketika kita telah mengetahui kesesatan yang dibawa oleh kelompok Al-Wahabiyah, Hizbul Ikhwan dan Hizbut Tahrir, maka kita wajib untuk mengingkari mereka, karena yang dibawa oleh mereka adalah kemungkaran. Jadi ini masuk bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang tidak sampai kufur saja kita wajib mengingkari, apalagi yang dibawa adalah kekufuran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menegur seorang khatib, karena si khatib itu ya melakukan kesalahan. Ya, jadi ketika khatib mengucapkan may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqad ghawa. Nah, di sini Rasulullah menegur kepada khatib, bi'sal khatibu anta, sebaik-baiknya khatib adalah kamu. Alasan kenapa Rasulullah mengatakan seburuk-buruknya ya khatib adalah kamu orang tersebut, karena si khatib mengatakan wa may ya'sihima, jadi mengumpulkan kata ganti dengan menggunakan hima, wa may ya'sihima. Adab yang benar wa may ya'sillaha wa rasulahu, bukan wa may ya'sihima. Makanya Rasulullah menegur bi'sal khatibu anta. Jika perkara yang tidak sampai kufur, Rasulullah menegur
apalagi jika yang dibawa adalah kekufuran. Maka seandainya Rasulullah saat ini masih hidup, maka Rasulullah tidak akan tinggal diam tentang kelompok-kelompok yang membawa kesesatan. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengingkari mereka, kelompok-kelompok yang sesat, dan wajib juga mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya yang dibawa oleh mereka. Ya. Wa min kulli firqatin khalafat ma daraja alaihi almuslimuna min ayyamis sahabah ila hadzal asri. Bukan hanya Al-Wahabiyah, Hizbul Ikhwan, Hizbut Tahrir saja. Setiap kelompok yang berlawanan apa yang sudah menjadi prinsip umat muslimin dari generasi sahabat hingga sampai generasi sekarang ini, kita wajib untuk mengingkari dan memperingatkan orang lain tentang bahaya kelompok-kelompok tersebut. Wahum jumhurul ummah, ya, al-muslimun, orang-orang muslim dari generasi para sahabat hingga sampai sekarang ini. Yang dimaksud adalah kelompok mayoritas, ya, atau yang dikenal dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Jadi kelompok yang selamat adalah jumhurul ummatil muhammadiyah, kelompok mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang paling banyak jumlahnya dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada Rasulnya bahwa umatnya Rasulullah ketika bersepakat, umatnya Rasulullah yang mayoritas ketika bersepakat terhadap sesuatu, maka tidak akan, ya, bersepakat atas kesesatan. Mereka siapa yang dimaksud? Para sahabat, para tabi'un wa atba'ut tabi'in, ya, dan para pengikut-pengikut tabi'in hingga sampai hari kiamat. Di mana pada periode awal mereka dikenal dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikenal apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-Hafidh Al-Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin Ittihadu Sadatil Muttaqin, beliau menjelaskan, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebutkan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah. Kelompok Asy'ariyah itu kelompoknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kelompok Al-Maturidiyah kelompoknya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Fudulail Hanabilah, mereka keyakinannya, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, seperti yang dikatakan, yang dijelaskan oleh Al-Izzu Ibnu Abdissalam Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Hajib Al-Maliki, Al-Qusairi, Al-Hanafi, Al-Hafidh Ibnu Asakir, dan ulama-ulama lainnya. Jadi pembesar-pembesar Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Kelompok Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, jadi kelompok mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, atau dalam periode awalnya disebut dengan kelompok Ahlus Sunnah wal
jamaah. Waqad awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat biluzumil jamaah, untuk berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah datang hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas, wa iyyakum wal furqata, dan jangan kalian menyempal dari kelompok mayoritas. Fa inna syaitana ma'al wahid, maka karena sesungguhnya syaitan bersama dengan satu orang, wa huwa minal lithnaini ab'ad, dan ketika syaitan bersama dengan dua orang, ab'adu, lebih sulit, lebih susah untuk menggoda. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah, maka barang siapa yang menginginkan kelapangan di surga, maka hendaknya berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Rawahu Tirmidzi fi jami'ihi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya. Wa qala haditsun hasanun sahih, Imam At-Tirmidzi berkomentar hadis ini derajatnya hasan dan sahih. Wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa ghairuhum, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah wa ghairuhum, dan selainnya. Nah, wa haula isyadzuna syarazimu qalilatun bi'tibari kathrati ahli sunnah, Jadi mereka kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah, asyadzuna, kelompok-kelompok yang menyempal dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah seperti al-Wahabiyah, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, syarazim, sebenarnya mereka adalah syarazimu qalilah, golongan-golongan yang kecil ketika dibandingkan dengan banyaknya kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Al-Wahabiyah kalau kita lihat jumlahnya cuma ada berapa, segelintir saja kalau dibandingkan dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan hanya berapa, segelintir saja ketika dibandingkan dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Dunia mayoritas keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat supaya kita berpegang teguh dengan kelompok mayoritas, berpegang teguh apa yang telah dibawa oleh para ulama salaf dan yang dibawa oleh kelompok mayoritas dari umat ini. Dan Rasulullah memberi peringatan kepada kita semuanya agar kita tidak menyempal dari kelompok mayoritas, agar kita tidak berlawanan dengan kelompok mayoritas. Wasiatnya Rasulullah bagaimana? Usikum bi ashabi tsumma alladzina yadunahum. Saya berwasiat kepada kalian bi ashabi, untuk berpegang teguh dengan para sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang yang setelahnya. Ini wasiatnya Rasulullah. Alaikum bil jamaah. Berpegang teguhlah kalian terhadap kelompok mayoritas. Jadi yang dimaksud al-jamaah di sini bukan maknanya adalah orang yang selalu melaksanakan sholat jamaah. Kita sedang menjelaskan hadis, bukan sedang
tidak suka dengan sholat jamaah. Justru kita ya lebih afdal, lebih utama sholat itu berjamaah. Tapi kita sedang menjelaskan hadis. Jadi yang dimaksud dengan al-jamaah di sini apa? Ya, as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Ya, bukan maknanya orang yang selalu senantiasa sholat jamaah, juga tidak. Ya, yang dimaksud maknanya adalah ulama ul hadis, bukan. Tapi yang dimaksud al-jamaah di sini apa? As-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Karena ada hadis yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat Nabi Muhammad. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan, wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, fintani wa sab'una finnar, 70 golongan masuk di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan yang satunya masuk di dalam surga, wahyal jamaah, yang masuk di dalam surga adalah kelompok mayoritas. Nah, di sini riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi ya, menggunakan redaksi ma'ana alaihi wa ashabi. Yang dimaksud al-jamaah siapa? Orang yang berpegang teguh dengan ajaranku, yakni ajarannya Rasulullah dan para sahabat-sahabatku. Dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi kulluhum finnar illa sawadal a'zama, semuanya masuk neraka kecuali kelompok as-sawad dan a'zam, yakni kelompok mayoritas. Maka yang dimaksud dengan alaikum bil jamaah siapa? Kelompok mayoritas. Jadi kelompok mayoritas atau jumhurul ummah atau as-sawadul a'zam dari bab usulul akidah, bab pokok-pokok akidah, mereka berpegang teguh dengan akidatul Rasul was sahabah. Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka akidahnya ya akidatul Rasul was sahabah. Maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semuanya agar berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Dan Rasulullah memberi peringatan kepada kita agar supaya kita tidak menyempal dengan kelompok mayoritas, supaya kita tidak berlawanan dengan kelompok mayoritas. Ya. Kenapa di sini Rasulullah menggambarkan ya, ketika syaitan itu menggoda satu orang dalam keadaan orang tersebut sendirian, maka akan mudah sekali orang tersebut tergoda. Ya, semisal ada orang dalam keadaan sendirian, maka setan akan mudah sekali untuk menggoda orang tersebut sehingga melakukan kemaksiatan. Karena apa? Merumangsa dirinya tidak ada yang mengawasi. Tapi ketika setan itu menggoda dua orang, maka ini lebih berat. Kenapa? Contoh, kalau kalian di sampingnya adalah ayah, mau melakukan perbuatan yang buruk pasti segen, gimana? Mau melakukan maksiat ya segen. Masih tahapannya seperti itu. Kan sulit ini, setan menggoda, ya enggak? Iya, makanya fa innas syaitana ya wa huwa minal litsnaini ab'ad. Ya, kalau setan itu menggoda dua orang, ini justru lebih berat. Makanya banyak kejadian-kejadian pangapunten ya, di berita itu ya, tukang pijet ya, mijet perempuan ya, ini secara hukum ya tidak boleh ya, yang bukan mahramnya tidak boleh, sudah tidak ada penghalangnya, terus kemudian
apa namanya, tidak ada mahramnya, ini sudah terkena maksiat berapa ini ya. Khulwah ya dosa, khulwah juga dosa. Khulwah itu berduaan laki-laki dengan perempuan ya, ini hukumnya haram. Terus kemudian satu sisi bukan mahram, berduaan sudah khulwah, terus bermaksiat ya nambah lagi, maksiatnya tumpuk-tumpuk ya. Akhirnya apa yang terjadi? Si tukang pijat ini melakukan sesuatu yang ya lebih ganas lagi, dan ini banyak terjadi. Kenapa? Karena setan mudah sekali untuk menggodanya. Makanya supaya kita terjaga dari kemaksiatan ya, syariat luar biasa untuk menjaga kita. Apa? Supaya tidak terjadi yang namanya khalwah, karena memang di dalamnya sangat berbahaya sekali. Tapi coba kalian, di sampingnya adalah gurunya, di sampingnya adalah temannya, di sampingnya adalah orang tuanya, mau melakukan perbuatan yang maksiat maka langsung biaya, langsung apa namanya, akalnya main ya, akalnya main. Nalar. Nah ini yang dimaksud dengan fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal litsnaini abad. Ini guru saya pernah saya lihat sendiri itu ya, benar-benar menjaga syariat. Kalau di lift, tahu lift kan? Lift itu kan kalau ada perempuan masuk satu terus kamu masuk, berarti khulwah apa tidak? Khulwah, haram hukumnya. Jadi guru saya waktu itu, saya sedang ngurus apa namanya, daurah. Jadi masyayikh 13 dari Lubnan itu datang untuk mengisi di Ma'had Ali yang ada di Indonesia. Ada 13 Ma'had Ali, itu diisi oleh masyayikh yang dari Libanon, itu guru-guru saya. Nah itu transitnya kita di hotel karena nanti ada briefingan taujihat bagaimana cara berdakwah di Indonesia itu ya. Nah diantaranya panitianya saya yang ngurus di hotel ya, bukan kelasnya apa namanya sederhana di hotel. Kok saya mintanya di hotel? Kita memuliakan orang yang berilmu ya, kita memuliakan orang yang berilmu, nggak masalah memuliakan orang yang berilmu ya. Dan juga kalau syekh itu kan sukanya yang dingin ya, jadi AC-nya harus benar-benar AC yang full gitu ya, kita kan nggak kuat. Nah itu yang tepat di hotel ya. Kalau di perumahan kurang cukup, nanti malah bisa jadi sakit, akhirnya dakwahnya terkendala. Nah saya lihat, jadi di lift itu ketika mau naik lantai 2 itu di lift cuma ada satu perempuan. Guru saya udah masuk nih, dikira mau ada lagi, karena cuma satu doang, balik lagi dia. Wah ini luar biasa ini. Walaupun ketika berduaan ya tidak akan melakukan perbuatan yang maksiat, gitu kan? Maksudnya melakukan hal yang lain, tapi segitu aja guru saya benar-benar menjaga, luar biasa ya. Nah inilah perlu kita jadikan pelajaran kepada kita ya, karena kita hidup di dunia ini supaya selamat, kemudian nanti di padang mahsyar juga kita ya dalam keadaan apa ya, tidak telanjang, tidak diseret gitu kan. Kita pengennya saat di mahsyar ya pakai kendaraan, terus kemudian sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menyedihkan. Maka hidup di dunia cuma satu kali nih ya, kalau udah mati sudah nggak bisa hidup lagi, artinya nggak bisa hidup di dunia lagi. Maka gunakan ya waktu untuk disuguhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Jadi barang siapa yang menginginkan kelapangan di surga, maka hendaknya berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya berada pada jalan al-jamaah. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak dibandingkan, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ya, makanya
Ada seorang ulama mengatakan ra'su malil muslimin al-aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Pokok harta orang muslim adalah berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada orang muslim sudah berakidah ahlus sunnah wal jamaah, seakan-akan ia memiliki segalanya. Namun sebaliknya, orang yang tidak berakidah ahlus sunnah wal jamaah, meskipun harta kekayaannya begitu banyak, seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Karena tidak memiliki pokok harta orang muslim. Jadi nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini masih berkeyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Maka jangan sampai menyempal, jangan sampai menyimpang, ya. Seperti itu. Karena ini sudah nikmat yang luar biasa. Di luar sana ngaku ahlu sunnah, ternyata al-wahabiyah. Di sana ngakunya ahlu sunnah, ternyata hizbul tahrir. Di luar sana ngakunya ahlu sunnah, ternyata hizbul ikhwan. Padahal kalau ditanya pengen selamat, iya pengen selamat. Tapi memang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Ya gimana lagi? Penjagaan hanya milik Allah, pertolongan hanya milik Allah. Itu aja, ya. Baik. Summa nasihatuna lihaula'il firaqis salas. Kemudian nasihat kami untuk diberikan kepada 3 kelompok yang sesat, yaitu kelompok al-wahabiyah, hizbul ikhwan dan hizbut tahrir, ayyata'allamu ilmaddin min afwahi ahli sunnah, agar ya mereka belajar ilmu agama dari mulut-mulutnya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Laisa min muallafati Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan belajar dari kitab-kitab karya Muhammad ibn Abdul Wahhab, wala min muallafati Sayyid Qutb, dan juga tidak belajar ya dari kitab-kitab Sayyid Qutb, wala min muallafati Taqiyuddin An-Nabhani, dan juga jangan belajar dari kitab-kitab karyanya Taqiyuddin An-Nabhani. Bal ay yaqra'u ala ahli al-ilmi kutub al-ulama al-mu'tabarah ka kitab al-Bukhari, ya. Namun yang harus mereka baca dan belajar, ya, kepada ahli ilmi, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kitab-kitab para ulama yang al-mu'tabarah, kitab-kitab ulama yang bisa dijadikan pedoman, seperti kitabnya Imam Al-Bukhari Al-Musamma yang diberi judul Khalqu Af'alil Ibad, wa kitab Abi Ja'far At-Tahawi Al-Musamma bil Aqidati At-Tahawiyah, dan belajarlah kitab karya Imam Abi Ja'far At-Tahawi yang berjudul Al-Aqidati At-Tahawiyah, wa kitab Tafsir Al-Asma'i was Sifat, dan belajarlah kitab Tafsir Al-Asma was Sifat lil Imam Abi Mansur Abdul Qahir ibn Tahir Al-Baghdad, karya Al-Imam Abi Mansur Abdul Qahir ibn Tahir Al-Baghdad. Jadi ini rekomendasi supaya mereka belajar kitab-kitab ini tentang masalah akidah. Jangan pakai kitab-kitabnya Muhammad ibn Abdul Wahhab, terus kemudian Sayyid Qutb, kemudian Taqiyuddin An-Nabhani, ya. Baca kitab-kitab ini. Fa in takhallaitum an aqaidikum, jika kalian wahai kelompok-kelompok yang sesat meninggalkan akidah kalian yang dulu, wa akhadtum bihadhil aqaid, dan mengambil akidah ini, akidah ahlus sunnah wal jamaah, wa tasahadtum, dan kalian ya bertasyahud, ya, ihtadaitum, maka kalian mendapatkan hidayah. Karena keyakinan yang dulu mereka sudah sampai kekufuran, ya. Wa ilallahi turja'ul umur wa ilaihil ma'al wan nusyur, ya. Yang dimaksud dengan kalimat wa ilallahi turja'ul umur ini maksudnya bahwasannya ada hari pembangkitan, hari al-hasyr, ya. Bukan maknanya segala
urusan kembali kepada Allah, ya, artinya Allah berada di salah satu tempat, bukan seperti itu maknanya ya. Seperti kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maknanya adalah apa? Isyarah bahwasannya tentang adanya hari pembangkitan gitu loh, bahwa kita akan dihisab, itu maknanya ya, bukan maknanya Allah berada di sesuatu. Wa ilaihil ma'al, ma'al itu artinya al-marji sama, wan nusyur artinya yaumal qiyamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang lebih maha mengetahui. Alhamdulillah, kita sudah selesai dan menghatamkan satu kitab yang berjudul Risalatut Tahdzir minal Firaqis Tsalats. Maka ada beberapa nasihat. Pertama, kitab ini walaupun kecil tapi pada zaman sekarang ini sangat bermanfaat sekali. Khususnya pada zaman sekarang ini sangat bermanfaat. Sehingga saya berpesan kepada kalian, jangan mengabaikan kitab ini, selalu dibawa, selalu dimurojaah. Karena mendapatkan pemahamannya sudah lelah, capek, ngantuk dan sebagainya, maka jangan disia-siakan kalau sudah diikat. Selalu dimurojaah ya. Jangan sampai lah sudah ganti kitab kemudian murojaah kitab yang lain, yang ini diabaikan, jangan. Selalu murojaah dan selalu disampaikan kepada teman-temannya. Jadi ayo ngaji kitab ini Risalatut Tahdzir gitu. Kalau memang semisal ada kalimat yang masih ragu, ya jangan disampaikan, tanyakan langsung kepada saya. Kalau masih belum tahu maknanya, tanyakan saja, jangan disampaikan. Ya, yang disampaikan yang sudah yakin benar-benar talaki dari saya. Ya kalau yang sudah talaki tapi belum paham, ya jangan disampaikan. Ya. Kemudian nasihat yang kedua adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan rame-rame ya, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan rame-rame, tetaplah menjadi orang yang takut kepada Allah ta'ala, karena disebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang yang paling takwa. Islam tidak memandang suku, Islam tidak memandang kulit, warna, wajah, bentuk, tapi yang dinilai adalah ketakwaan, perbuatan, keyakinan. Walaupun orangnya ganteng, cantik, semisal kaya, tapi tidak takwa, menurut Allah dia bukan orang yang mulia. Adapun orang yang kulit hitam, miskin, dekil dan sebagainya, tapi dia takwa, maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling mulia di antara orang-orang yang tidak takwa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada keunggulan bangsa Arab dan bangsa selain Arab kecuali dinilai dari sisi ketakwaan. Maka usi binafsi wa iyyakum ya bitaqwallah. Saya berwasiat agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan, wa min alamati ilmin nafi', di antara tanda ilmu itu manfaat adalah apa? Ziyadatu khasyatillah, bertambahnya rasa takut kepada Allah. Jadi bukan jamaah banyak berarti tandanya ilmunya manfaat. Tanda ilmu manfaat adalah ziyadatu khasyatillah, tambahnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini tanda bahwasanya ilmu itu manfaat. Makanya mbah saya, Mbah Suyuti dulu memberi pelajaran sangat penting kepada saya ketika saya ngaji kitab Mukhtasar Jurumiyah itu, Mukhtasar Jiddan. Beliau memberi peringatan kepada saya, ilmu ya walaupun sedikit ya, yang penting manfaat ya, ilmu walaupun sedikit yang penting manfaat ya, yang dimaksud manfaat di sini apa? Kita semakin bertambah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kita harus merasa dan selalu ingat Allah melihat kita dimanapun kita berada,
Walaupun manusia yang di sekitar kita tidak melihatnya, Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Sehingga kalau kita menanamkan ini, kita akan semakin bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika melakukan kemaksiatan, bercepatlah untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, karena obat penyakit hati tidak ada di dokter, tidak ada di toko. Kalian mencari obat penyakit hati, saya punya penyakit kok dengki terus sama orang lain, kok saya punya penyakit hati kok ria. Ini nggak ada obatnya di toko-toko, tidak ada. Tapi kalianlah sendiri yang harus bisa berintrospeksi, selalu memperbanyak zikir, baca istighfar, ya, membaca kalimatut tahlil wa tasbih. Jangan lupakan itu, karena itu akan mendorong kalian untuk bisa semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Yang paling utama kewajiban, jauhi perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, itu yang paling penting, ya. Sunnah lebih baik dilakukan, sunnah lebih baik dilakukan, tapi yang perlu kalian perhatikan kewajiban, perkara-perkara sing haram harus ditinggalkan, ya, faham? Nah, talaqqaitu hadzal kitab, saya talaki kitab Risalatut Tahdzir ini ma'a Syekh Al-Ustaz Raqib, dengan Syekh Ustaz Raqib, ya. Beliau ini salah satu di antara guru saya yang jamaah bainal ilmi wal amal. Bukan hanya berilmu tapi juga mengamalkan ilmunya, karena saya langsung melihat sendiri, ya, luar biasa ikhlas dalam berdakwah, tulus dalam berdakwah. Waktu itu pengajar di pondok waktu itu hanya beberapa saja. Jadi guru saya ini Ustaz Raqib ini ngajar di kelas 1, di kelas 2, dibolak-balik itu hampir setiap hari, seakan-akan tidak ada rasa lelah. Setelah itu beliau pergi kajian di luar, hidupnya ngaji dan ngaji. Itu beliau luar biasa, ya, itu guru saya. Jadi di antara motivasi, ya, semangat untuk selalu ngaji, saya ingat dengan guru saya. Beliau khidmah kepada ilmu, khidmah kepada santri luar biasa sekali, ya. Waktunya disibukkan untuk ngajar, ngaji, mulang dan sebagainya. Padahal orang lain banyak waktunya digunakan untuk cari duniawi, berpoya-poya dan sebagainya. Tapi yang ini justru waktunya digunakan untuk ngadep dampar, ngaji, mulang, ngamal. Ini luar biasa. Inilah yang perlu kita teladani, ya, yang perlu kita teladani. Menjadilah anak yang soleh, jadilah anak yang bertakwa kepada Allah, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali membentak, jangan sekali-kali membantah, jangan sekali-kali ada rasa benci terhadap orang tua. Kalau kalian pengen hidupnya barokah dunia dan akhirat, berbaktilah kepada kedua orang tua. Bahasa kromo itu yang didahulukan, bentuk sopan kita kepada orang tua, ya. Jadi kalau orang tua datang terus kemudian, ya, benar-benar hormat, dimuliakan, ya, menghormati, benar-benar dihormati, ya. Jangan diabaikan, jangan dinganggurakan, pokoknya benar-benar dihormati, ya, baik di sini atau nanti di rumah, ya, yang sopan. Kenapa? Supaya kita mendapatkan barokah fit dunya wal akhirah, ya. Dawuhnya ulama seperti itu, ya. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah dari kitab ini. Dan ada saya kasih ijazah, ya, bacalah sholawat 1 hari 100 kali, ya. Sihot sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sihot sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini ijazah, ini dari guru saya langsung, guru sepuh yang dulu saya anak yang masih bodoh, yang jendel, yang sulit untuk mendapatkan pemahaman ilmu agama.
keinginan untuk mendapatkan ilmu agama kuat, tapi otak ya, pikiran kok terasa jengkel, terasa berat, hafalan lalat, nangkap pemahaman sulit, kemudian diberi ijazah ini satu harinya 100 kali di waktu malam. Setelah itu saya amalkan ya, alhamdulillah Allah memberi kemudahan hafalan, Allah memberi kemudahan pemahaman. Jadi menghafal kitab terasa tidak sulit, terasa ringan, bukan beban, tapi justru sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan. Jadinya kita cepat hafalnya. Dan pemahamannya juga alhamdulillah diberi kemudahan. Itu baca sholawatnya itu. Insya Allah nanti setelah kita imtihan ya, baru kita akan melanjutkan ya kajian ya, nunggu pokoknya fotokopinya udah jadi ya, nunggu fotokopinya udah jadi. Jadi nanti kalau semisal belum jadi, waktu ba'dal maghrib itu digunakan untuk murojaah kitab yang akan diimtihankan nanti besoknya gitu ya. Nuhallilu wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.